dulu dan juga sekarang gitu ya. Gimana menurut Coach Sari? Oh, zaman dulu dan sekarang ya, burnout. Kalau dulu itu burnout itu biasa aja gitu. Maksudnya Halo Easy-First, selamat datang di podcast Inner Tribe, tempat kita ngobrol santai, reflektif, dan pastinya bikin kita tumbuh bareng dari dalam. Hari ini kita bakalan ngobrolin nih tentang satu topik yang sering jadi renungan diam-diam, yaitu hustle culture, beda dulu dan sekarang. Karena kalau sebelumnya kita udah ngebahas terkait dengan satu topik yaitu takut gagal dan harapan yang luruh, yang mana video tersebut bisa teman-teman Easy-First tonton ya di YouTube channel kita. Tapi hari ini aku dan Coach Sari kita akan ngobrolin satu topik yang cocok nih buat teman-teman yang sedang meragukan ritme kehidupan atau mulai muncul pertanyaan kayak gue kerja buat hidup atau hidup buat kerja sih. Nah, itu cocok banget buat teman-teman. Nah, pastinya Coach Sari di sini akan berbagi pengalaman hidup bukan dari posisi menyesal ya teman-teman, tapi dari tempat yang penuh refleksi dan juga penerimaan. Karena terkadang penyesalan itu datang bukan karena kita salah, tapi karena kita sudah lebih sadar. Oke, jadi kita langsung aja ngobrolin hal-hal tersebut ya. Coach Sari, hari ini kita bakal ngobrolin terkait dengan hustle culture nih. Kayaknya ini adalah topik yang lumayan jarang dibahas karena kita mau compare bedanya dulu dan sekarang gitu. Tapi fokusnya tetap di hustle culture gitu ya. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang hustle culture, seperti biasa, hobi kita berdua yaitu jalan-jalan. Kalau orang-orang jalan-jalan ke luar negeri, kita jalan-jalan ke masa lalu Coach Sari. Jadi kita jalan-jalan ke usia Coach Sari waktu 20 tahunan nih. Kira-kira apa sih yang bakal Coach Sari lakukan dengan cara yang berbeda? Oke. Gitu. Jalan-jalan, mundur. Iya, Oke. mundur dulu nih Ke kita usia nih. 20-an ya. Iya. Oke. Apa yang bisa saya lakukan berbeda? Right. Oke. Kehidupan ya. Saya kalau memang ada kesempatan untuk balik lagi, saya akan mengatakan dengan lebih berani ya. Kalau saya tuh capek. Gitu. Saya capek. Karena waktu di usia 20-an itu kan saya sibuk untuk membuktikan ya bahwa saya tuh mampu, saya tuh hebat gitu, supaya saya pikir kalau dengan saya hebat tuh saya bisa diterima gitu. Ya, tapi ternyata hebat yang hakiki itu adalah ketika saya berani untuk mengatakan bahwa saya butuh waktu. Oke, jadi intinya Coach Sari mau lebih jujur sama diri sendiri ya. Karena yang sering kita bilang kalau dulu nih saat usia 20 tahunan sering banget kita tuh gengsi gitu untuk mengakui perasaan kita sebenarnya. Tapi kalau misalkan boleh balik lagi, Coach Sari tuh pengennya lebih jujur sama diri sendiri gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, apa sih hal yang Coach Sari ini sering lakukan karena pengen dapat pengakuan gitu dari orang lain? Oh, yang paling sering dilakukan? Iya. Kerja mulu. Masih ya, ini kerja terus kerja, ya? masih kerja. Ya. Jadi yang paling sering saya lakukan tuh kan kerja terus ya, maksudnya hampir tanpa jeda lah seperti itu gitu. Dan itu ternyata membuat saya banyak kehilangan momen, kehilangan waktu untuk keluarga, orang tua, bahkan juga dengan diri saya sendiri. Oke. Jadi memang dulu sangat suka sekali bekerja gitu ya, tanpa henti gitu ya kerjanya ya. Tapi sebenarnya motifnya apa sih Coach? Selain ya memang mau ada pengakuan dari orang lain kalau gue sibuk banget nih gitu. Ada lagi nggak di motif lain yang bikin Coach Sari itu seperti itu gitu Coach? Motif lain ya. Kayaknya waktu itu di episode 2 juga pernah saya sampaikan ya sekilas gitu. Jadi sebenarnya ada dorongan dari keluarga gitu, maksudnya bukan mendorong saya untuk bekerja keras, maksudnya kerja mulu enggak, tapi saya karena dari kecil itu melihat sosok ayah saya yang memang sibuk terus dan saya juga karena selalu diajak, jadi saya melihat kesibukan beliau, jadi mungkin dari alam bawah sadar gitu ya, jadi hidup saya itu ya pengen nyamain pace-nya beliau gitu. Ritmenya ayah tuh pengen sama gitu ya. Iya. At least sama, kalau bisa lebih ya Coach. Kalau ya? bisa lebih gitu. Cuma kayaknya Gak sanggup. Berarti kan memang nih Coach Sari itu dulu bisa dibilang sangat workaholic gitu. Hidupnya kerja terus. Jadi kalau misalkan Coach Sari kita balik lagi nih, ada nggak sih momen yang membekas buat Coach Sari di mana Coach Sari itu lebih memilih pekerjaan dibanding hal-hal penting lainnya? Let's say kayak kesehatan Coach Sari atau kayak momen-momen bersama keluarga gitu. Ada nggak Coach?
Coba nih kita pikir-pikir ulang nih, kita lihat lagi ke masa lalu. Banyak sih ya. Oke, yang paling membekas. Saya pernah sakit usus buntu. Oke, ceritanya gimana tuh? Usus buntu ya. Jadi waktu itu jadi kerasanya tuh pas waktu jadi udah pulang kantor udah malam gitu kan, udah semua udah mau tidur lah gitu. Di tengah udah mau tidur udah masih istirahat, terus tahu-tahu tengah malam tuh kayak sakit banget tuh. Perut sebelah kanan ya, bawah gitu. Kanan bawah. Sakit banget gitu. Dan saya tuh yang kayak waduh, kayak Mikirnya udah yang aneh-aneh nggak yang sih? aneh-aneh gitu. Apa katanya kan ginjal ya kalau di sisi bawah perut gitu. ya. Tapi katanya ginjal kiri. Ini kok kanan gitu kan. Udah tuh. Terus tapi akhirnya saya ketiduran. Saya tertidur karena capek menahan sakitnya. Dengan sakitnya itu ya. Besok paginya siap-siap mau kantor lagi, enggak, sakitnya hilang. Di kantor hilang, enggak terasa sama sekali. Jadi sehat walafiat lah ya. Sehat walafiat. Jadi saya nggak berpikir yang aneh-aneh gitu kan. Nah terus kemudian pulang malamnya mau tidur begitu lagi gitu kan. Nah ibu saya sampai nangis gitu, kamu kenapa gitu. Tapi saya nggak nangis gitu kan, cuma ya udah nahan sakit aja gitu kan. Nah besok paginya kayak gitu lagi, nggak terasa apa-apa gitu. Akhirnya pas malam mau kayak gitu lagi, terus akhirnya orang tua saya bilang udah pokoknya besok ke dokter. Akhirnya saya ke rumah sakit, terus cek, terus di ronsen, terus ya pokoknya proses ternyata saya usus buntu. Gitu. Oke, terus jadi langsung dirawat tuh? Belum. Oh belum? Jadi masih diundur lagi nih? Masih. Karena Perawatannya? saya merasa kalau di kantor mah nggak apa-apa gitu. Jadi masih saya bawa kerja kalau nggak salah sekitar dua harian lah jadi gitu. masih positif thinking. Kayaknya kalau dibawa kerja bakal lupa sendiri nih sama rasa sakitnya iya, ya. gitu. Terus akhirnya ya udah mau nggak mau ya harus operasi nih. Terus hari pertama kan operasi, hari kedua oke, masih rawat terus gini. Kayaknya gue nggak boleh lebih dari 3 hari di sini. Gue mau kerja gitu. Jadi ini yang nentuin diri sendiri ya. Berapa lamanya ya? Terus dokter bilang gini, kalau besok udah nggak demam dan sudah waktu itu laparoskopi ya, walaupun kecil tapi kalau masih ada keluarnya bercak darah itu boleh pulang gitu kan. Akhirnya saya mikir apa yang bisa saya lakukan besok, punya harus pulang, gue harus pulang gitu. Terus akhirnya saya tahu nih dokter biasanya visit jam 10 pagi. Pagi-pagi tuh saya dengan infus, saya ke kamar mandi tuh, kan nggak bisa mandi dong ya. Emang belum boleh kan? Belum boleh. Akhirnya tuh saya keramas gitu ya. Gitu, pokoknya gimana saya kelihatan seger. Terus udah gitu saya minum paracetamol, memang dikasih, tapi itu cuma boleh kalau saya demam. Nah saya kan ini saya lagi nggak demam, cuma saya jaga jangan sampai saya demam gitu. Jadi udah diblok dulu gitu kan. Saya minum aja tuh gitu kan, saya minum. Terus kira-kira jam 9-an, saya minta suster gantiin perban. Oke, ada aja ya caranya. Bersih ya, clean ya. Dokter datang, gimana gitu, periksa gitu. Oh ya bagus nih, bagus. Nanti siang boleh pulang. Aman nih. Aman, sampai rumah demam. Tapi besok ngantor. Tetap yang ngantor ya, asik misi selesai, bisa ngantor deh besoknya. Mission accomplished. Jadi memang bisa dibilang coach ini dulu mementingkan pekerjaan lah dibandingkan kesehatan coach sendiri. Padahal waktu itu udah sampai usus buntu gitu ya, bukan demam-demam flu-flu biasa. Udah usus buntu tapi tetap masih maksain untuk ngantor dan ngantor terus. Ya, kepikiran kantor bahkan kayaknya gitu. Lagi di tengah-tengah operasi juga kepikirannya, aduh nih ini proyek ini gimana ya, aduh dia gimana kalau nggak ada gue nih, bingung nggak nih dia. Jadi pikirannya kerja aja gitu ya coach ya. Tapi kalau dilihat dari kacamata coach yang sekarang, apakah pola kerja keras yang waktu dulu coach lakukan itu layak? Sebenarnya ada nggak sih hal yang bisa dibilang kayak lebih bijaksana untuk dilakukan gitu dulu? Karena kan wah gila banget sih kan, kok sampai usus buntu dan masih nunda perawatan dan lain sebagainya. Ya, kalau dipikir-pikir lagi sekarang ya nggak layak gitu kan. Karena ya saya kan membahayakan keselamatan saya sendiri kan. Gitu. Terus udah gitu nggak sayang dong sama diri sendiri, gitu ya. Love yourself. Terus juga jadinya kan saya juga menyusahkan orang di sekitar saya, orang tua seperti itu ya. Ya itu kalau menurut saya. Jadi memang tidak layak ya untuk dilakukan. Karena mau bagaimanapun diri kita juga punya hak untuk istirahat. Jadi istirahat aja dulu gak apa-apa. Toh kan memang kondisinya lagi gak memungkinkan ya coach ya. Oke, tadi kita udah ngobrolin nih soal hustle culture-nya dulu yang sudah coach Sari alami gitu. Sekarang kita baru
ngomongin terkait dengan perbandingannya gitu. Menurut Coach Sari sendiri, hustle culture bedanya dari zaman dulu nggak tuh? Dulu, baheula, dan zaman sekarang tuh apa sih, Coach? Kalau dari akar motivasinya, dulu itu lebih ke untuk stabilitas finansial, ya. Jadi hasilnya lembur itu adalah jalan ninjaku, gitu. Nah, tapi kalau sekarang itu lebih ke untuk financial freedom, gitu. Nah, bahkan sampai ada side hustle juga gitu kan untuk mencapai financial freedom itu, gitu. Itu perbedaannya. Akar motivasinya ya. Tapi dan kemudian kalau sumber motivasinya beda lagi nih. Kalau dulu itu kan sumber motivasi dari seminar gitu ya, seminar motivasi gitu. Terus kemudian pemilihan karyawan terbaik. Iya, dulu sering gitu. banget ya best Iya, terus gitu. fotonya pajang gitu. Nah, kalau terus dari buku-buku gitu kan. Saya ingat dulu saya punya buku Who Moved My Cheese. Nah, itu tuh kayaknya mesti beli. Oh, enggak ya. Nah, terus kemudian kalau sekarang itu sumber motivasinya tuh dari medsos. Kebanyakan dari medsos ya. Dari TikTok, dari YouTube gitu. Podcast. Nah, seperti itu gitu. Jadi sumber motivasinya memang beda dulu dan sekarang. Kalau dari perbedaan prinsip Coach Sari sendiri ada perbedaannya juga nggak dengan yang prinsip. sekarang? Dulu dan sekarang. Oke. Saya ada prinsipnya gini kalau dulu ya. Diam-diam membuktikan gitu. Diam-diam membuktikan gitu. Jadi maksudnya tuh nggak apa-apa below radar aja, tapi tahu-tahu duitnya banyak gitu ya. Tiba-tiba bisa kebeli aja gitu ya. Tapi kalau sekarang kan dipamerkan, ditunjukkan show, ya. gitu ya. Show your hustle gitu. Nah, itu bagian dari hustle itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal perbedaan atau perbandingannya itu ada ini ya tadi dari akar motivasinya dan juga sumber motivasinya. Bahkan Coach Sari sendiri bilang ngerasa prinsipnya tuh beda gitu dengan hustle-hustle yang sekarang dilakukan anak-anak Gen Z gitu. Kalau dulu Coach Sari work in silence, diam-diam punya uang banyak gitu ya. Kalau sekarang justru kita harus lebih menunjukkan nih brandingnya gitu. Betul. Kesibukannya apa sih? Karena ya bisa aja itu berdampak juga sama branding dia sendiri kan, Coach gitu. Oke, nah tadi sempat juga mention soal sosial media kayak TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Apakah teknologi dengan berkembangnya teknologi juga memperparah hustle culture itu sendiri, Coach? Oh, memperparah. Iya, memperburuk gitulah ya bisa dibilang. Kalau menurut saya coba dilihat dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Jadi media sosial itu justru sometimes bisa menjadi sumber motivasi, maksudnya mendorong supaya hustle culture-nya itu berjalan menjadi lebih baik gitu loh. Intinya sih seperti itu. Jadi kita lihat dari sisi yang berbeda ya. Gitu. Jadi ya intinya mah bukan memperburuk gitu ya atau membuat jadi lebih parah, tapi kita juga bisa bilang ada hal yang menguntungkan juga loh dari teknologi ini. Betul, gitu. Betul. Oke, nah kalau ngomongin soal yang namanya hustle culture, pasti mikirnya kan kerja keras, kerja rodi gitu ya, kayak sampai lembur terus, pasti kan capek gitu ya, burn out. Nah kalau Coach Sari coba untuk mengaitkan hustle culture dengan burn out gitu, hustle culture zaman dulu dan juga sekarang gitu ya, gimana menurut Coach Sari? Oh, zaman dulu dan sekarang ya, burn out. Kalau dulu itu burnout itu biasa aja gitu. Maksudnya semakin burnout tuh semakin burn gitu. Semakin burn. Itu semakin kayaknya tuh hot, getting hotter gitu ya. Jadi kayak aduh capek nih gue baru pulang jam 2 gitu. Abis lembur, abis ngejar deadline seperti itu. Kayak waktu di episode 1 kan saya bilang, saya sampaikan bahwa pernah 28 jam ya nggak tidur ya. Waktu itu benar-benar ngejar deadline, nyelesain satu project lah gitu sama tim gitu. Jadi semakin burn out tuh semakin wow gitu. Semakin oke ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang saya perhatikan itu justru ada perlawanannya gitu ya. Timbul ada istilah quiet quitting, terus kemudian soft life, terus ada lagi istilah work life balance gitu itu ya. Yang lagi digaung-gaungkan ya sama Gen Z ya. Ya, itu beberapa tahun belakangan ini udah mulai itu ya. Jadi lebih ke sustainable. Nah, ngomong-ngomong work life balance nih, ini saya benar-benar menggelitik nih beberapa waktu belakangan ini. Kalau menurut Mita sendiri, pengertiannya, pemahaman Mita? Langsung ya, kaget nih ya, work life balance ya.
apa ya? Kalau menurut aku sih pastinya kita tetap kerja, tetap produktif lah ya, putting the best effort untuk di dalam pekerjaan, tapi tetap nggak lupa yang namanya jadi manusia. Oh, Jadi nggak yang setiap hari, setiap waktu cari cuan mulu gitu loh, Coach. see, Tetap oke. ada waktu untuk healing, untuk main, untuk nonton konser mungkin. Jadi tetap seimbang gitu semuanya ya. Itu kalau menurut aku sih ya. Oh, oke, jadi semua tetap seimbang gitu ya, seperti itu. Betul. Agar tidak lupa jadi manusia. Itu lucu ya. Bener. Sorry, itu menarik. Oke, oke, baik. Seimbang gitu ya. Jadi segala aspek kehidupan dari Mita itu tetap seimbang, intinya Betul, seperti betul. itu ya. Oke. Nah, ini izin sharing ya apa yang Boleh, saya boleh, dapatkan boleh. dari beberapa teman Gen Z yang pernah coaching dengan saya. Ada yang mengatakan work life balance versi yang bersangkutan ini adalah dihitung pakai ada matematisnya gitu. Jadi kalau kerja itu let's say kalau kerja 9 to 5 itu adalah waktu untuk fokus bekerja. Selanjutnya itu untuk kehidupan personal. Itu balance tuh. Berarti dia nggak mau diganggu sama sekali. Nggak mau diganggu. Nah, ada lagi yang mengatakan work life balance itu adalah ketika working arrangement-nya dengan kantor itu jelas. Jadi apa yang menjadi job desk-nya gitu ya, tanggung jawabnya sejauh mana. Jadi dia bisa prepare waktunya, skill dan knowledge-nya, dan kalaupun ada pekerjaan tambahan, dia siap. Intinya seperti itu. Nah, itu buat yang coach saya yang ini mengatakan itulah work life balance. Nah, ada lagi satu lagi yang mengatakan bahwa apapun itu pekerjaan, kehidupan personal yang penting seimbang. Kurang lebih sama seperti pendapat Mita. Jadi pengertian work life balance itu kembali lagi kepada diri masing-masing sih sebenarnya. Oke, tapi menarik ya, even Gen Z pun memaknai hal tersebut berbeda-beda. Jadi ini dikembalikan lagi ya ke teman-teman Easyverse gimana memaknai hal tersebut. Gitu. Intinya dari Coach Sari sendiri mendapatkan insight yang begitu banyak dari Gen Z gitu ya. Betul. Oke, nah tapi ngomong-ngomong Coach, sebenarnya tujuan dari hustle culture dulu dan sekarang tuh apa sih Coach? Jadi kalau dulu itu hustle culture itu tujuannya lebih banyak untuk naik jabatan. Gitu. Terus kalau naik jabatan berarti benefit juga naik. Terus kemudian dengan benefit naik jadi bisa beli kendaraan, beli rumah, beli properti lain, beli sawah gitu. Sawah ya? Oh jangan-jangan Coach Sari dulu kerja keras buat beli sawah ya di Bogor ya? Enggak ya? Oke. Tapi memang ada kebanyakan ya, gitu. Pokoknya beli tanah, beli sawah gitu ya. Kan karena produk jadul nih gitu. Nah kalau generasi sekarang kalau saya perhatikan itu lebih ke untuk biayain healing, staycation, bener nggak? Bener. Ngaku, bener sih. Ya ada juga sih ya untuk yang beli ya apa investasi yang, juga investasi gitu ya juga Coach ya. ada. Oke, jadi emang agak ada perbedaan gitu ya Iya. dari yang dulu dan yang sekarang. Tapi kalau ngomong soal hustle culture lagi nih, dampaknya tuh apa sih Coach sebenarnya? Dampaknya untuk generasi sekarang? Iya. Dan sebenarnya dampak ya dari generasi sekarang. Oke, dampaknya berarti ada dua nih, ada negatif positif nih. Mau yang mana dulu? Kayaknya yang negatif dulu ya, supaya nanti ditutupnya dengan yang positif gitu. I see, oke. Kalau negatifnya itu, minum dulu ya. Silahkan diminum dulu. Minum dulu. Negatif dampak ya. Iya ya. Lucu ya, telurnya ya. Ini kayaknya baru ya Coach, beda sama yang kemarin ya. Ini dikasih teman saya hadiah. Ada namanya. Oh ada namanya, Coach Sari. Ada namanya. Iya, Oke. Dampaknya ya. Dampak negatifnya itu kalau saya perhatikan sekarang tuh banyak yang kena GERD, anxiety, burnout. Burnout itu karena kenapa tuh? Karena dia banding-bandingkan atau gimana tuh Coach? Ya bisa juga. Ya memang tadi kalau dikatakan medsos ya, kita lihat dari sisi positifnya ya sebagai sumber motivasi. Tapi ini kalau kebalikannya justru kayak seperti merasa kurang aja gitu. Padahal udah berusaha keras gitu ya, merasa tertinggal dari yang lain. Terus jadi kurang tidur, kebanyakan duduk depan laptop komputer. Iya gitu. Tapi sebaliknya nih dari sisi positifnya, saya perhatikan generasi sekarang itu pada pinter-pinter ya ngelola keuangan gitu. Jadi literasi keuangan meningkat nih. Gitu ya? Iya gitu. Terus kemudian jadi kalau zaman dulu itu kan terima gaji, terus tabung, terus kemudian beli
benda yang dimau. yang buat diinvestasi, maksudnya buat investasi masa pensiun, jadi jangka panjang gitu, jauh ya, iya, bukan iya. yang liquid. Benar. Tapi kalau sekarang lebih banyak yang liquid gitu, jadi perputarannya juga cepat. Bahkan kalau saya perhatikan generasi sekarang ini pintar mengelola keuangan sehingga menjadi di usia muda tuh bisa punya income tambahan gitu. Nah itu, punya second income, hasil kelola sendiri gitu. Bahkan bisa memonetize hobi. Kalau dulu kan hobi itu ya buat apa ya? Senang-senang aja Iya, gitu ya. buat ya healingnya, ya ada healingnya juga. Tapi maksudnya tuh ya buat hiburan aja gitu. Ya hari Sabtu atau Minggu gitu. Tapi kalau sekarang kalau saya perhatikan justru bisa dijadikan uang ya hobi tersebut ya. Itu. Oke, jadi itulah ya perbedaannya juga nih dan dampak dari negatif dan juga positifnya. Jadi duanya ada kedua sisi. Gitu. Tadi yang negatifnya jadi kurang bersyukur, sering ngebanding-bandingin, ngerasa kurang terus padahal udah pol-polan gitu kerjanya. Gitu. Tapi kalau misalkan dampak positifnya ya tadi ya bisa kayak ada sumber income juga, tambahan seperti itu. Jadi lebih kemandirian lah dari segi finansialnya itu sendiri. Tapi kalau Coach Sari percaya nggak sih hustle culture ini bisa mengubah generasi sekarang jadi lebih baik lagi gitu? Iya, saya percaya itu gitu ya. Asalkan dilakukan dengan kesadaran. Maksudnya tahu apa sebenarnya yang ingin dicapai gitu ya. Dan juga tahu kapan mesti berjalan cepat, berjalan lambat, dan tahu kapan mesti berhenti dulu. Mesti jeda dulu. Jadi kita harus tahu dulu nih kapan kita pelan-pelan, jalannya lambat aja dulu, atau bisa dibilang harus cepat atau harus berhenti sejenak gitu ya. Dan harus clear juga untuk goalsnya ya, apa yang mau dicapai ke depannya gitu ya Coach ya, supaya lebih terarah juga. Nah kalau begitu kapan sih kita bisa membuat supaya lebih terarah gitu hasilnya? Itu langkah-langkahnya kapan kita harus bisa menentukan hal tersebut gitu. Oke. Nah tadi bicara goal ya. Nah jadi langkah-langkahnya itu pertama setting goals dulu. Jadi maksudnya clear dulu apa sih sebenarnya yang ingin saya capai. Clear dulu. Terus pengen itu tercapainya kapan. Jadi time frame-nya jelas. Gitu ya. Jadi ada time frame-nya. Terus kemudian dibayangin dulu. Kalau ini udah tercapai, what does it look like? How do I feel? Gitu. Terus kemudian orang akan berkata apa ketika saya sudah mencapai itu? Ya, terus intinya tuh dibayangkan dulu seperti apa nih yang ingin saya capai, apa gitu ya. Clear, baru kemudian tarik tuh ke realitanya. Ke realitas saat ini apa yang sudah saya kerjakan untuk mencapai itu. Setidak-tidaknya apa yang sudah saya lakukan, yang sudah saya kerjakan yang mendekati lah paling nggak ke arah itu. Itu realitanya. Apa yang kemudian dicek lagi opsi apa yang saya miliki gitu ya. Maksudnya apa sih sebenarnya sudah berjalan baik, apa yang belum berjalan baik. Terus kalau misalnya teman-teman di sini gitu ya punya apa namanya, bukan idola ya, tapi kayak punya role model atau seseorang gitu ya yang bisa dijadikan contoh. Misalnya mentok nih ya, apa yang bisa saya lakukan? Coba bayangkan seandainya role model saya itu di posisi saya, in my shoes, apa yang akan dia lakukan? Gitu. Ya, coba dia akan lakukan apa sih kalau dia itu di posisi saya, mau mencapai ini yang apa yang saya inginkan ini. Nah selanjutnya baru yang terakhir, kapan melakukannya? When-nya ada di situ, kapan? Gitu ya. Terus kemudian apa yang bisa saya mau melakukan itu tuh kapan, terus kemudian gimana cara melakukannya gitu. Terus nah ketika melakukan sesuatu itu kan sometimes kita agak nggak komit gitu ya, suka ya turun gitu kan motivasinya, nyala hidup nyala mati nyala terus ya berarti nyala terus ya supaya nyala hidup gitu. Apa yang bisa membuat saya tetap komit melakukan itu. Nah kemudian dorong lagi, maju lagi. Apa yang bisa bikin saya lebih komit lagi? Gitu. Kalau tadi bisa komit, nah sekarang lakukan apa yang bisa
apa yang membuat saya bisa lebih komit lagi. Seberapa banyak, seberapa sering. Gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi hustle culture-nya teman-teman di sini tuh jadi lebih terarah gitu. Ketika mulai agak Ke kiri, ke kanan. ingat lagi tadi. Gitu. Oke, supaya terus teringatkan gitu ya. Kalau memang di sini ada teman-teman yang senengnya nulis, journaling gitu ya, ditulis. Oke. Tapi kalau ada juga yang kita tidak bisa memaksakan harus tulis gitu, enggak lah gitu. Tapi kalau ada yang punya cara lain gitu, silakan gitu. Tapi intinya kurang lebihnya seperti tadi. Wah, keren banget. Jadi tadi langkah-langkah ya Coach ya supaya hasilnya itu lebih terarah lagi gitu. Jadi nanti teman-teman Easy First bisa diputar ulang, bisa ditonton dengan teliti yang tadi Coach Sari bilang. Terus coba teman-teman implementasikan juga. Karena ini keren banget teman-teman, bisa menambah insight teman-teman supaya hasilnya itu lebih terarah dan nanti hasilnya juga akan jadi jelas dan lebih memuaskan gitu ya Coach ya. Oke, nah Coach Sari, tapi kan pasti dalam prosesnya itu nggak mudah ya Coach. Untuk menentukan, untuk kita tetap ada di on track gitu. Nah kalau Coach Sari sendiri gimana sih cara menjaga emosional dari tekanan semuanya itu? Dari hidup, dari pekerjaan itu gimana cara menjaga? Cara menjaganya ya itu tadi saya balik lagi, goalnya apa sih? Gitu. Ingat lagi. Karena kalau kebetulan saya tuh kan senangnya nulis ya, bukan ngetik, saya nulis. Oh nulis, jadi yang literally pakai pulpen gitu ya? Pakai pulpen gitu ya. Ya itu saya nulis lagi. Walaupun saya udah pernah nulis di mana gitu, tapi saya nulis lagi. Gitu. Buat muscle memory kan. Betul. Saya nulis. Oke, jadi balik lagi ya ke goalsnya itu apa sebagai reminder juga dan memotivasi kita kalau kita lagi ngedown juga gitu. Oke deh, nah sekarang kita ngomongin soal pesan memesan gitu. Kalau Coach Sari boleh kasih pesan buat diri Coach Sari dulu, pesannya bakal kayak gimana tuh isinya? Oke, pesan untuk diri saya di kala muda itu ya. Saya akan bilang, kamu nggak harus membuktikan apapun kepada siapapun. Cukupkan dirimu saja. Tidak perlu hidup atas validasi orang lain. Cari apa yang membuat hatimu tenang. Itu pesan untuk diri sendiri ya Coach ya? Oke, nah itu tadi kan pesan untuk diri sendiri nih Coach Sari. Kalau sekarang pesan untuk teman-teman Easy First apa nih? Yang mungkin sedang menghadapi ketidakpastian ya, atau tekanan hasil yang begitu kencang dan begitu besar, apa pesan yang mau Coach Sari sampaikan ke mereka? Oke, Easy First, berhenti bukan berarti gagal. Namun ambillah waktu sejenak untuk menemukan apa sebenarnya yang Easy First cari. Dan apabila saat ini Easy First dalam posisi belum bisa memilih, namun apa yang ada di hadapan Easy First, kerjakan saja sebaik-baiknya. Sampai tiba waktunya bisa memilih. Itu baru tumbuh. Oke, terima kasih untuk sharingnya dan kedalaman refleksi hari ini Coach Sari, dan untuk pesan-pesan ya, baik diri sendiri dan juga teman-teman Easy First. Dan juga buat teman-teman Easy First nih yang sedang dalam fase overworking, ambil jeda dulu. Hidup itu bukan perlombaan ya teman-teman ya, tapi perjalanan yang perlu kalian hayati. Last but not least, terima kasih juga sudah menonton podcast hari ini. Dan jangan khawatir karena kita akan ketemu lagi minggu depan pada hari dan juga jam yang sama. Ingat satu pesan ini juga teman-teman, tumbuh itu bukan soal cepat, tapi soal sadar kemana kamu mau berjalan. See you!